Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arifin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya prinsip dasar kerja dari air system. Pada alat ini biasanya digunakan di unit mobil Hino, baik 260 maupun mobil Scania, Iveco, terus banyak lagi. Nah, air system di sini dia digunakan untuk mengatur ataupun mensuplaikan pressure tenaga di sistem brake. Nah, adapun layout komponennya adalah yang pertama di sini ada yang namanya kompresor, teman-teman. Dari kompresor dia akan menuju ke air dryer. Di air dryer dia akan menuju ke air tank. Dari air tank baru akan diarahkan menuju sesuai dengan sistemnya, baik dari brake valve maupun ke sistem yang lain. Baik, kita mulai dari komponen yang pertama, teman-teman. Komponen yang pertama di sini ada yang namanya air kompresor. Air kompresor ini fungsinya adalah untuk mengatur atau mensuplaikan sejumlah udara yang akan digunakan di air system. Nah, kompresor ini diputarkan oleh engine. Kemudian di sini ada valve-nya. Ada dua buah valve di sini. Ada valve intake, ada valve output atau exhaust atau discharge. Nah, valve intake di sini dia akan mengambil udara dari air governor. Air governor akan mengambil dari si air cleaner, teman-teman, biasanya. Nah, kemudian dari kompresor dia akan disuplaikan menuju ke air dryer. Air dryer di sini dia berfungsi untuk mengatur ataupun memisahkan kadar air yang terkandung dari udara yang dipompakan oleh kompresor akibat dari kenaikan suhu dan pressure. Nah, dipisahkan sehingga air yang ada di dalam sistem tadi yang dari kompresor ini tidak masuk ke dalam sistem, karena ketika dia masuk ke dalam sistem dia akan menimbulkan kebuntuan atau valve-valve-nya akan bisa ngejam atau tidak bisa bekerja. Setelah disaring oleh si air dryer, akhirnya sudah menjadi bersih dan dia akan masuk ke sini, teman-teman. Dia akan masuk ke air tank. Di sini ada 3 buah air tank untuk sisi kiri dan sisi kanan dan sisi sebelahnya. Fungsinya adalah untuk mengatur atau menjaga atau menyimpan pressure yang dihasilkan oleh si kompresor. Di dalam air tank dia dilengkapi dengan yang namanya check valve, teman-teman. Di sini ada 2 buah check valve. Check valve di sini fungsinya adalah mengatur supaya ketika pressure di dalam air tank ini sudah terpenuhi atau sudah tercapai, dia tidak kembali ke kompresor, karena ketika dia sudah dijaga pressure-nya, kompresor diharapkan sudah nggak kerja lagi atau sudah standby atau dia berputar secara normal. Nah, di dalam bagaimana pressure-nya bisa naik, karena di sini diatur oleh yang namanya air governor, teman-teman. Air governor di sini fungsinya adalah untuk mengatur sejumlah flow air atau flow udara yang akan masuk dari kompresor menuju ke air tank. Bagaimana caranya? Dia dengan memanfaatkan kembalian udara dari si air tank untuk menekan spoolnya si governor. Jadi setelah dia mendorong spool, dia akan menutup jalur valve di sini. Sehingga jalur valve-nya ketika dia sudah tertutup, maka kompresor hanya bekerja biasa. Tidak mensuplaikan pressure udara yang masuk ke air tank sampai air tank ini digunakan. Dan pressure-nya sudah habis lah. Nah, selain ada check valve tadi, di sini juga dilengkapi dengan yang namanya safety valve. Safety valve ini ada 2 buah. Fungsinya untuk membatasi pressure maksimal di dalam si air tank. Supaya ketika si kompresor ini sudah rusak governornya,
Dia si air kompresor di sini tidak mensuplaikan terus-menerus ke si air tank sehingga air tanknya bisa meledak. Nah, ketika safety batasnya tercapai, dia akan dibuang ke udara luar. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan automatic drain valve. Automatic drain valve di sini fungsinya adalah untuk mengatur membuang sisa uap air akibat kondensasi ketika temperatur udara di dalam tank mulai dingin. Kalau tanknya udah dingin, ada kondensasi dan ada uap air, maka automatic drain valve di sini akan membuang udaranya bersama dengan air keluar, sehingga tidak ada air di dalam si air tank atau di dalam tangki udara. Nah, kemudian di komponen berikutnya ada yang namanya low pressure switch. Low pressure switch ini fungsinya adalah untuk mengatur atau memberitahukan ke operator bahwa pressure di dalam air tank ini belum tercapai. Maka operator harus segera menaikkan pressure-nya sehingga tidak memungkinkan terjadinya kenaikan pressure atau tidak memungkinkan penurunan pressure sehingga brake-nya masih bisa bekerja. Nah, dari air tank dia akan menuju ke dalam yang namanya si brake valve. Nah, brake valve ini fungsinya adalah untuk mengatur aliran udara yang akan masuk ke masing-masing brake. Nah, ada dua aliran. Nah, jadi brake valve ini dia mempunyai dua saluran dari dua tangki yang berbeda. Di inputnya dari tangki satu, nah yang satunya juga dari sisi tangki sebelahnya. Nah, input ini dibagi menjadi dua. Otomatis ketika brake valve ini digunakan, dia akan mensuplai ke pressure-nya si brake sesuai dengan permintaan si injakan dari brake valve. Dan ketika brake valve ini rusak di salah satu sisinya, maka sisi brake yang lainnya masih bisa bekerja ya teman-teman. Misalkan brake di sini rusak, maka brake ini karena dia spoolnya ini terhubung, brake ini tidak bekerja teman-teman. Tapi brake yang satunya masih bekerja karena masih disuplaikan dengan air tank yang satu lagi atau air tank udara yang sisi sebelahnya. Selain ke brake valve, air tank di sini juga akan mensuplaikan si udaranya menuju ke sini teman-teman. Dia akan menuju ke tambahannya. Dia akan menuju ke tambahannya. Dia akan digunakan kemana? Nah, kalau di unit Scania, Volvo atau Iveco dan lain sebagainya, dia akan masuk ke sistem transmisi. Dia juga akan masuk ke solenoidnya si klakson. Selain itu, dia juga akan masuk ke jalurnya ke sini teman-teman, ke parking brake. Jadi chambernya si parking brake dia disuplai langsung oleh brake tank, sehingga parking di sini akan aktif by spring teman-teman. Ketika kita kasih solenoidnya, kita aktifkan, parking brake-nya kita rilis, udara akan masuk ke sini untuk merilis si spring, sehingga unit bisa bekerja atau unit bisa beroperasi. Nah, itu untuk prinsip layout dasarnya. Jadi pertama itu dari kompresor. Nah, dari kompresor dia akan masuk ke air dryer untuk disaring udaranya. Dari air dryer dia akan masuk ke tangki. Nah, dari tangki dia akan masuk ke masing-masing, yaitu ada di brake valve untuk mengatur jumlah udara yang diaktifkan ketika brake digunakan, maupun ada yang masuk ke attachment, mau dari itu transmisi, BPO, atau yang lainnya, dan juga ada yang masuk ke si parking brake di sini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan mengenai cara kerja dari air brake system. Terima kasih.